Pandemi COVID-19 yang mewabah di hampir seluruh negara di dunia, seluruh sektor ekonomi dapat dikatakan berjalan tertatih atau bahkan tumbang dihantam ganasnya virus corona. Tak terkecuali sektor bisnis dan usaha. Dan lebih parahnya lagi, sejumlah perusahaan global yang berada di Republik Indonesia juga memutuskan untuk hengkang karena tak mampu bertahan untuk dapat tetap melakukan kegiatan operasionalnya selama pandemi ini. Seperti apakah selengkapnya akan saya ulas dalam perusahaan global hengkang. Ada apa dengan Indonesia? Nah, di sini berbicara mengenai kondisi bisnis dan usaha terdampak COVID-19, Bank Indonesia mengeluarkan hasil surveinya yang mengindikasikan bahwa memang terjadi penurunan kegiatan dunia usaha di seluruh sektor ekonomi Indonesia. Merujuk pada data hasil survei yang dirilis oleh Bank Indonesia ataupun BI dalam survei kegiatan dunia usaha atau SKDU, dapat terlihat bahwa memang SBT atau saldo bersih tertimbang kegiatan usaha yang memang menjadi indikator begitu kegiatan usaha di seluruh sektor di Indonesia memang mengalami penurunan yang cukup dalam di kuartal 2 2020 sebesar penurunannya minus 35,75. Nah, memang di sini memang penurunannya selalu mengikuti pertumbuhan PDB yang masih tertekan akibat pandemi COVID-19. Disebutkan pula dalam laporan tersebut pada kuartal kedua di 2020, penurunan terdalam memang terdapat pada industri pengolahan dengan saldo bersih tertimbang atau SBT di angka 11,61%. Dan memang hotel dan restoran SBT-nya di angka minus 7,21% dan sektor jasa SBT-nya di angka 4,49%. Penurunan yang terjadi di sektor-sektor tersebut tak lain disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang menghambat kegiatan produksi dan menurunnya demand ataupun permintaan dan juga terganggunya arus pasokan serta distribusi yang mana membuat penurunan realisasi kegiatan dunia usaha. Namun pada kuartal ketiga 2020 dalam surveinya begitu juga Bank Indonesia sudah melihat bahwa kegiatan usaha di Indonesia sudah mulai membaik walaupun memang terlihat di situ masih dalam fase kontraksi dibandingkan di kuartal sebelumnya begitu, dan hal tersebut juga bisa dilihat dari nilai SBT pada kuartal ketiga berada di angka minus 5,97 dan juga atau membaik dari minus 35,75 di kuartal 2 2020. Dan juga dijelaskan lebih lanjut kondisi membaiknya kegiatan usaha ini dikarenakan membaiknya kinerja subsektor keuangan dan juga adanya musim panen begitu pada pertanian tanaman pangan dan juga memang ada di perkebunan, lalu peningkatan jumlah pelanggan baru di subsektor listrik dan juga adanya peningkatan permintaan produk industri perdagangan yakni jenis makanan minuman, tembakau dan juga tekstil. Walau kegiatan di bidang dunia usaha begitu terlihat membaik, tapi fakta di lapangan juga membuktikan sejumlah perusahaan global hengkang dari Republik Indonesia karena tak kuat bertahan untuk dapat melakukan kegiatan operasionalnya di Republik ini. Siapa sajakah mereka yang hengkang? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini yang pertama terdapat perusahaan produsen kamera asal Jepang yakni Nikon. Nah, di sini memang Nikon mempublikasikan kabar yang kurang menggembirakan begitu bahwa dirinya resmi untuk berhenti beroperasi di Indonesia mulai tanggal 22 Oktober 2020 atau kemarin begitu tepatnya. Dan juga setelah hampir 8 tahun perjalanan Nikon di Indonesia, Nikon juga tak lupa mengucapkan terima kasihnya begitu pada Indonesia atas support dan kerjasamanya yang mampu membuat Nikon menjadi salah satu brand fotografi terpercaya di Indonesia. Walau dirinya hengkang begitu akan tetapi untuk layanan dan support pengguna dari Nikon di Indonesia akan dipegang oleh PT Altanikindo selaku distributor resmi Nikon di Indonesia. Serupa dengan Nikon, maskapai penerbangan jarak jauh yakni AirAsia X juga memang memutuskan untuk berhenti beroperasi di Indonesia. Hal tersebut juga dikonfirmasi begitu oleh pihak perusahaan dan ternyata penghentian penerbangan maskapai ini sudah dilakukannya sejak lama. Alasan AirAsia hengkang dari Indonesia dijelaskan karena maskapai mulai kehabisan uang dan membutuhkan biaya sebesar 120,6 juta dolar Amerika Serikat untuk penyelamatan beban operasional selama pandemi. Selanjutnya yang juga hengkang ada aplikasi agregator begitu untuk restoran dan tempat makan yang dinamakan Zomato juga memutuskan untuk menghentikan operasionalnya di Indonesia. Dalam keterangannya di sini Zomato juga menjelaskan bahwa ke depan Zomato akan memfokuskan ulang strategi jangka panjang dan akan terus mengelola platform digitalnya secara remote dari India. Jadi bagi para pengguna Zomato di Indonesia masih dapat mengakses begitu aplikasi Zomato ini untuk keperluan dalam mencari restoran favorit Anda. Nasib serupa juga dialami oleh produsen otomotif terbesar kedua di Jepang
yakni Nissan, dan juga memang terimbas dari dampak pandemi, Nissan memutuskan untuk menutup pabrik perakitan mereka di Indonesia. Selain di Indonesia, Nissan juga akan menutup pabrik perakitannya di Barcelona, Spanyol, dan juga diketahui keputusan pahit ini diambil oleh Nissan dengan tujuan Nissan ingin memastikan bahwa pertumbuhan di perusahaannya akan bergerak stabil setelah industri otomotif dunia dihempas pandemi corona. Dan juga selain itu, Nissan juga berencana untuk merampingkan operasi yang tidak menguntungkan baginya dan juga serta melakukan sejumlah reformasi struktural dalam perusahaannya. Dan juga memang di sini dengan hengkangnya sejumlah perusahaan besar dan juga bahkan memang di sini mempunyai cakupan yang besar ataupun global, sebenarnya bagaimanakah outlook ataupun proyeksi ekonomi Indonesia di tahun ini atau di tahun 2020. Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini Dana Moneter Internasional atau IMF telah merilis proyeksi ekonomi terbarunya, dan pada rilisnya kali ini justru IMF memperkirakan ekonomi Indonesia akan jatuh lebih dalam lagi dari angka proyeksi yang dirilis pada waktu sebelumnya. Di sini IMF memperkirakan ekonomi Indonesia akan terkontraksi minus 1,5% di 2020, dan juga walau pada rilis sebelumnya IMF masih memproyeksikan PDB Indonesia akan jatuh tipis sebesar 0,3% saja. Memang di sini juga OECD sebagai organisasi negara maju begitu juga ikut meramal ekonomi Indonesia memang akan jatuh di angka minus 3,3%. Dan juga memang walau jatuh dalam begitu, OECD juga memprediksi bahwa ekonomi Republik Indonesia juga akan rebound di tahun depan dan juga tumbuh sebesar 5,3%. Dan juga tak jauh berbeda, Menteri Keuangan Menkyu Sri Mulyani juga menyatakan ataupun mengeluarkan proyeksinya terhadap ekonomi RI, yang mana Sri Mulyani memproyeksi perekonomian Indonesia akan berada di zona negatif begitu sebesar 1,7% minusnya dan sampai minus 0,6% banyaknya. Nah, memang dapat disimpulkan di sini di tengah pandemi COVID-19 yang mewabah dan menghantam sektor bisnis dan usaha, semoga segala program pemerintah yang dianggap dapat menjadi jurus jitu begitu untuk hadapi pandemi dapat terlaksana dengan baik.